Apa itu PHBS? PHBS adalah perilaku hidup bersih yang dilakukan atas kesadaran sendiri, sehingga keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan masyarakat. Sepuluh indikator PHBS. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi ASI eksklusif, menimbang balita setiap bulan, menggunakan air bersih, cuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik DD rumah sekali seminggu, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, tidak merokok di dalam rumah. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, dan tenaga paramedis lainnya dikarenakan masih ada beberapa masyarakat yang masih mengandalkan tenaga non-medis untuk membantu persalinan. Selain tidak aman pun dikhawatirkan beresiko besar dapat menyebabkan kematian ibu dan bayi. Bayi sehat, ibu selamat. Berikan ASI eksklusif pada bayi, agar bayi lebih sehat, tidak alergi, tidak cengeng. ASI dapat dilanjutkan hingga usia 2 tahun dan ditambah makanan pendamping ASI. Senang kan kalau adik bayi sehat? Penimbangan bayi dan balita setiap bulan dimaksudkan untuk memantau pertumbuhan balita tersebut setiap bulan. Penimbangan ini dilaksanakan di posyandu mulai usia 1 bulan hingga 5 tahun, agar bayi tumbuh sehat serta bebas dari penyakit kwashiorkor dan marasmus. Menggunakan air bersih dalam kehidupan sehari-hari gampang loh. Mata air, air sumur, air ledeng atau perusahaan air minum, air hujan, air galon. Ciri-ciri air bersih adalah 1. Tidak berbau, 2. Tidak berwarna, 3. Tidak berasa. Penggunaan air bersih untuk memasak, mencuci, cuci tangan, buang air besar atau kecil. Mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih. Cucilah tangan sebelum makan atau setelah buang air besar dan kecil. Bila cuci tangan tidak menggunakan sabun, maka kuman akan masih menempel pada tangan. Biasakan mencuci tangan memakai sabun dan air bersih ya. Menggunakan jamban sehat. Setiap rumah wajib menggunakan jamban sehat untuk buang air besar dan kecil. Memelihara dan menjaga jamban agar bersih dan terbebas dari penyakit. Memberantas jentik nyamuk. Jentik nyamuk dapat menularkan berbagai penyakit seperti DBD, malaria, cikungunya, dan kaki gajah. Serta lakukan pemeriksaan jentik berkala di lingkungan rumah tangga. Tempat perkembangan nyamuk. Di dalam rumah, nyamuk biasa berkembang biak di vas, ember, atau bak mandi. Sedangkan di luar rumah, nyamuk biasa berkembang biak di tempat minum burung dan di talang air. Lakukan 3M+, menguras bak mandi, menutup penampungan air, mengubur barang bekas, mencegah perkembangan nyamuk. Yuk makan 2-3 buah dan 2 porsi sayur setiap hari agar badan sehat dan bugar. Konsumsi sayur dan buah sangat dianjurkan karena banyak mengandung berbagai macam vitamin, serat, dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh. Lakukan aktivitas fisik setiap hari agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Jenis aktivitas fisik yang biasa dilakukan sehari-hari adalah berjalan kaki, menyiram, mencuci motor, mengepel lantai, dan berolahraga. Mari sempatkan diri untuk beraktivitas sehari-hari. Tidak merokok karena perokok aktif dan pasif sama-sama berbahaya. Jika ada anggota keluarga yang merokok, terlebih di dalam rumah, maka asap yang dihasilkan dari rokok tersebut tidak hanya berbahaya bagi perokok itu sendiri, melainkan juga untuk orang-orang di sekitarnya yang tentu saja berefek buruk bagi kesehatan. Jika anggota keluarga Anda ada yang merokok, tegurlah agar berhenti merokok. Yuk, menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih mulai dari diri sendiri. Oleh karena itu, penerapan 10 perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga tentu sangat tergantung dari kesadaran dan peran aktif masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Upaya mewujudkan lingkungan yang sehat akan mendukung pola perilaku kehidupan masyarakat yang sehat secara berkesinambungan. Yuk, lakukan perilaku hidup bersih dan sehat mulai dari sekarang. Salah satu indikator perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah makan sayur dan buah. Agar tetap bugar, setiap anggota keluarga pun harus makan sayur dan buah setiap hari. Mengapa kita harus makan sayur dan buah? Sayur dan buah merupakan sumber nutrisi antioksidan. Kedua jenis makanan yang mengandung serat tinggi ini kaya akan vitamin dan mineral yang dapat mengatur metabolisme energi, pertumbuhan,
dan pemeliharaan tubuh. Selain banyak mengandung vitamin dan mineral, sayur dan buah dapat membuat kita terhindar dari beragam macam penyakit seperti kanker, diabetes, gangguan pencernaan, dan jantung. Dengan kandungan kalori yang rendah dan bebas lemak, sayur dan buah juga berkhasiat menurunkan sekaligus mengontrol berat badan serta memperlancar buang air besar. Tubuh pun menjadi lebih segar dan energik. Setiap hari, sayur harus dimakan sebanyak 2 porsi. 1 porsi sama dengan 1 mangkuk sayuran segar atau setengah mangkuk sayuran matang. Sebaiknya sayur tidak dimasak terlalu lama agar kandungan vitamin dan mineral tidak hilang. Sedangkan buah-buahan harus dimakan 2-3 kali sehari. Makanlah bermacam-macam buah karena akan memperkaya variasi zat gizi yang terkandung dalam buah. Lalu, sayur dan buah seperti apa yang harus kita konsumsi? Pada intinya, semua sayur dan buah baik untuk kesehatan. Salah satu buah yang kaya vitamin adalah pisang. Buah ini mengandung vitamin A, B1, B2, dan C, serta mineral. Pisang berkhasiat membantu mengurangi asam lambung, menjaga keseimbangan air dalam tubuh, mengobati gangguan lambung, penyakit jantung, stroke, stres, dan menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Serupa dengan pisang, jeruk juga kaya akan vitamin C. Buah ini berkhasiat mengobati sariawan, menurunkan resiko terkena kardiovaskular, kanker, dan katarak. Buah pepaya juga mengandung banyak vitamin dan mineral, yakni vitamin A, C, E, dan K, serta mineral yang terdiri atas kalium, kalsium, dan magnesium. Buah ini kaya akan serat yang membantu mengurai serat makanan dalam sistem pencernaan, memperlancar saluran pencernaan, menanggulangi atau mengobati gangguan kesehatan seperti menyembuhkan luka, menghilangkan infeksi, dan menghilangkan alergi. Sementara itu, salah satu sayuran yang berguna bagi tubuh kita adalah bayam. Sayuran ini bisa meningkatkan daya ingat otak kita. Selain bayam, buncis juga berkhasiat bagi tubuh dan dapat membantu meningkatkan daya tahan sehingga tubuh tidak gampang sakit. Agar mata lebih sehat, kita perlu banyak mengonsumsi wortel. Tentu masih banyak sayur dan buah-buahan lain yang mengandung banyak zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Dengan banyaknya kandungan vitamin dan mineral dalam sayur dan buah, segala usia diwajibkan untuk mengonsumsinya. Bagi mereka yang masih anak-anak, sayur dan buah sangat penting untuk perkembangan tubuh dan otak mereka. Bagi mereka yang sudah remaja, kedua jenis makanan ini sangat penting untuk membantu mengoptimalkan masa pertumbuhan dan menjaga tubuh agar tetap sehat. Bagi orang dewasa atau mereka yang sudah lanjut usia, sayur dan buah tetap penting untuk membantu mengganti sel-sel yang rusak. Dengan segudang manfaat mengonsumsi sayur dan buah, kini tak ada alasan lagi untuk tidak mengonsumsi kedua jenis makanan yang bergizi tinggi ini. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin memudahkan kehidupan kita. Misalnya, kini kita tidak perlu repot-repot untuk berjalan mematikan peralatan elektronik karena sudah ada remote control. Kita juga tidak perlu capek-capek menaiki tangga karena sudah ada lift ataupun tangga berjalan yang mengantarkan kita ke lantai yang ingin kita tuju. Kemana-mana pun kita bisa naik kendaraan bermotor. Apalagi, sekarang ini banyak pekerjaan yang bisa dilakukan hanya dengan duduk di depan komputer. Semua teknologi itu memang membuat tubuh kita menjadi semakin dimanjakan.
kita pun menjadi semakin jarang bergerak. Tapi perlu diketahui bahwa jika tubuh kurang gerak, kita bisa berisiko terkena penyakit berbahaya seperti jantung, penyumbatan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, kencing manis, osteoporosis, hingga kanker usus. Dengan segala penyakit yang mengintai ini, tentu kita harus waspada. Untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik. Apa itu aktivitas fisik? Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi atau pembakaran kalori. Jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan bisa berupa kegiatan sehari-hari, yaitu berjalan kaki, berkebun, kerja di taman, mencuci pakaian, mencuci mobil, mengepel lantai, naik turun tangga, membawa belanjaan, dan lain-lain. Aktivitas fisik setiap hari bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, bahkan di tempat umum sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Aktivitas fisik dilakukan secara teratur paling sedikit 30 menit dalam sehari, sehingga dapat menyehatkan jantung dan paru-paru. Jika melakukan aktivitas fisik secara teratur 30 menit setiap hari, kita akan merasakan sejumlah manfaat berikut ini. Pertama, aktivitas fisik dapat mengontrol dan mencegah kelebihan berat badan bila dilakukan secara teratur. Kedua, menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit. Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dapat membantu mencegah masalah kesehatan seperti stroke, penyakit metabolisme, stres, kanker, kencing manis, dan artritis atau kelainan sendi. Ketiga, meningkatkan mood atau suasana hati. Aktivitas fisik akan merangsang berbagai bahan kimia otak yang dapat membuat kita lebih bahagia dan santai. Keempat, meningkatkan energi. Aktivitas fisik yang teratur dapat meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan tubuh. Kelima, tidur lebih nyenyak. Dengan melakukan aktivitas fisik secara konsisten, tidur kita menjadi lebih cepat dan lebih nyenyak. Dengan begitu banyak manfaat aktivitas fisik, sudah saatnya kita meluangkan waktu untuk menggerakkan tubuh di sela-sela banyaknya pekerjaan. Ayo, lakukan aktivitas fisik agar badan tetap prima dan kesehatan selalu terjaga. Tahukah kamu, sekitar tahun 90-an, masyarakat kita lebih banyak menderita penyakit menular. Namun sejak tahun 2010, penyakit tidak menular semakin banyak ditemui di masyarakat. Penyakit tidak menular dapat disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari kurangnya aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur, kebiasaan minum alkohol, kebiasaan merokok, BAB sembarangan, hingga akibat dari pencemaran lingkungan. Untuk itu, mengapa perlu germas dan mengapa perlu dilakukan oleh setiap elemen bangsa? Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan dari Germas adalah agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada meningkatnya produktivitas penduduk serta menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Ada 6 ruang lingkup dalam Germas. Yang pertama adalah peningkatan aktivitas fisik. Salah satu kegiatannya adalah melakukan aktivitas fisik secara rutin minimal 30 menit sehari. Kedua adalah peningkatan perilaku hidup sehat. Perilaku hidup sehat diantaranya berhenti merokok, rajin mencuci tangan, hingga tidur yang cukup. Ketiga, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi. Olahlah bahan makanan dengan aman, sajikan sayur dan buah dalam menu sehari-hari dan memberikan ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan.
keempat, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit. Dengan memeriksa kesehatan secara rutin, seperti cek tekanan darah, kolesterol, timbang badan, dan deteksi dini kanker leher rahim bagi wanita. Kelima, peningkatan kualitas lingkungan. Dan yang keenam, peningkatan edukasi tentang hidup sehat. Gerakan hidup sehat ini harus terus-menerus dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ayo, hidup sehat. Sehat diawali dari saya. Penyakit tidak menular atau PTM adalah penyakit yang disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup tidak sehat. Seseorang yang memiliki faktor risiko PTM akan berisiko lebih besar terkena PTM, seperti penyakit hipertensi, jantung, diabetes, stroke, kanker, dan lain-lain. Faktor risiko PTM adalah kondisi atau perilaku yang meningkatkan risiko seseorang terkena PTM. Ada faktor risiko yang tidak dapat diubah dan faktor risiko yang dapat diubah. PTM memperburuk kondisi pasien COVID-19 dan meningkatkan risiko kematian. Karena itu, kita perlu melakukan deteksi dini PTM. Apa yang diperiksa dalam deteksi dini PTM? Tekanan darah, kadar gula darah, indeks massa tubuh, dan ukuran lingkar perut. Deteksi dini paling sedikit 1 kali setahun sangat penting bagi setiap orang yang sudah berusia 15 tahun, baik yang sehat, punya faktor risiko, maupun penyandang PTM. Cek kesehatanmu dengan melakukan deteksi dini untuk mencegah dan mengendalikan penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular atau PTM adalah penyakit yang disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup tidak sehat. Seseorang akan lebih mudah terkena PTM jika dia memiliki faktor risiko PTM. PTM memperburuk kondisi pasien COVID-19 dan meningkatkan risiko kematian. Oleh karena itu, deteksi dini faktor risiko PTM amat penting untuk dilakukan. Dengan melakukan deteksi dini, seseorang yang memiliki faktor risiko PTM akan dapat mencegah dirinya terkena PTM. Dan orang yang sudah menyandang PTM dapat mengendalikan penyakitnya dengan melakukan patuh. Deteksi dini faktor risiko PTM dilakukan di pos binaan terpadu atau posbindu PTM dan fasilitas pelayanan kesehatan. Posbindu PTM dapat diselenggarakan oleh berbagai lembaga atau organisasi di mana masyarakat berkumpul dan beraktivitas secara rutin. Petugas atau kader posbindu PTM dapat berasal dari kader kesehatan yang sudah ada atau peserta dari posbindu yang mampu dan mau untuk melakukan kegiatan posbindu PTM. Kegiatan posbindu membutuhkan peralatan dan perlengkapan sesuai tahapan pelaksanaannya, mulai dari saat pendaftaran, wawancara, pengukuran, pemeriksaan, hingga edukasi dan informasi. Di posbindu PTM, selama menunggu pendaftaran dan mendapatkan pemeriksaan, dapat dilakukan kegiatan bersama seperti olahraga, demo masak sehat, dan penyuluhan atau edukasi kesehatan. Lalu peserta dapat langsung mengikuti deteksi dini PTM dengan mengikuti alur 5 meja. Meja 1, pendaftaran. Peserta melakukan pendaftaran dan kader memberikan nomor urut kepada peserta. Kader mencatat hasil pengisian lembar wawancara ke buku pencatatan. Meja 2, wawancara. Kader melakukan wawancara untuk menggali informasi, faktor risiko keturunan, dan perilaku peserta. Meja 3, pengukuran. Kader melakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan untuk menghitung indeks massa tubuh serta dilakukan pengukuran lingkar perut. Meja 4, pemeriksaan. Kader melakukan pengecekan tekanan darah dan gula darah dari tiap peserta. Meja 5, edukasi dan informasi. Kader mengidentifikasi faktor risiko PTM pada peserta, lalu memberikan informasi dan edukasi serta rujukan ke puskesmas bila diperlukan.
Halo teman-teman, sudahkah kamu tahu tentang jenis penyakit tidak menular dan penyakit menular? Lalu, bagaimana penanganan dan pencegahannya agar kalian tidak terkena penyakit tersebut? Yuk, mari disimak. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular pertama yang akan kita bahas adalah penyakit asma. Tahukah kamu tentang penyakit asma? Asma disebabkan oleh reaksi berlebihan saluran nafas bila terkena debu, asap, udara dingin, virus, makanan, dan lain sebagainya. Penyakit ini ditandai dengan sesak nafas dan nafas berbunyi atau yang biasa disebut dengan bengek atau mengi. Ingat ya, asma tidak menular. Nah, cara mencegah serangan asma, yang pertama, hindari orang yang sedang batuk pilek. Yang kedua, hindari penyebab asma yang berbeda-beda pada setiap orang. Misalnya, asap, debu, bulu, makanan yang merangsang alergi, udara dingin, dan lain sebagainya. Penyakit tidak menular yang kedua adalah tentang epilepsi. Kamu pernah dengar tentang penyakit epilepsi? Epilepsi itu juga dikenal dengan istilah ayan. Epilepsi adalah kejang yang tiba-tiba terjadi tanpa didahului demam dan terjadi karena ada kelainan otak akibat infeksi atau penyebab lain. Penyakit ini tidak menular ya, dan juga bukan penyakit turunan atau karena guna-guna. Ada nggak sih bahaya epilepsi itu? Tentu, bila kejang tiba-tiba terjadi di tempat yang berbahaya, misalnya di atas tangga, di dekat api, di dekat kaca atau cermin, di jalan raya, di dekat kolam, atau yang lainnya yang dapat membahayakan keselamatan diri. Lalu, bagaimana penanganan serangan epilepsi itu? Yang pertama, baringkan miring di tempat yang nyaman, teduh, sejuk, dengan sirkulasi udara yang cukup. Yang kedua, lepas kacamata, jaket, ikat pinggang, dan sepatu. Yang ketiga, bersihkan rongga mulut dari makanan, permen, dan lain sebagainya yang bisa membuat tersedak. Lalu yang keempat, tunggu sampai sadar kembali. Yang kelima, jangan diberi minum apapun sebelum benar-benar sadar karena bisa tersedak. Yang terakhir, ganjal gigi dengan sendok agar lidah tidak tergigit. Penyakit tidak menular yang ketiga adalah tentang diabetes mellitus tipe 1. Pernahkah kamu dengar tentang penyakit diabetes mellitus atau yang lebih sering dikenal dengan kencing manis? Diabetes mellitus tipe 1 ini adalah penyakit yang disebabkan kurangnya atau tidak adanya hormon insulin dalam tubuh seseorang sehingga kadar gula darah dalam tubuhnya meningkat. Tanda dan gejalanya adalah banyak minum, banyak makan, sering kencing terutama di malam hari yaitu lebih dari 4 kali, dan sering lapar. Nah, itu tadi beberapa pembahasan tentang penyakit tidak menular. Pembahasan berikutnya adalah tentang penyakit menular. Simak ya teman-teman. Akhir-akhir ini kita sering dihantui dengan coronavirus atau yang lebih sering kita dengar dengan COVID-19. Yuk kita cari tahu lebih banyak tentang COVID-19. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh virus corona jenis baru yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya pada manusia. COVID-19 ini dapat mengenai siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Tanda gejala COVID-19 pada anak sulit dibedakan dari penyakit saluran nafas akibat penyebab lainnya. Gejalanya dapat berupa batuk pilek dengan atau tanpa demam yang umumnya bersifat ringan dan akan sembuh sendiri. Penyakit saluran pernafasan ini menjadi berbahaya jika menyerang paru-paru, yaitu akan menjadi radang paru-paru yang disebut dengan pneumonia. Gejala pneumonia adalah demam, batuk, kesulitan bernafas yang ditandai dengan nafas cepat dan sesak nafas. Langkah-langkah pencegahan agar kita tidak tertular virus yang tidak terlihat ini adalah: yang pertama, stay at home atau tetap tinggal di rumah saja jika tidak ada keperluan yang mendesak. Jika terpaksa keluar rumah, pakailah alat pelindung diri, tetap perhatikan untuk jaga jarak dengan orang lain, menghindari kerumunan, dan segera mandi, cuci rambut, serta mengganti baju setelah kita kembali ke rumah. Yang kedua, pakai masker ya teman-teman. Memakai masker saat di luar rumah berfungsi mencegah penularan melalui batuk dan bersin. Perhatikan cara pakai masker yang betul ya. Caranya adalah cuci tangan dahulu sebelum dan sesudah memakai masker. Lalu, pakai masker dan pastikan masker menutup mulut, hidung, dan dagu. Hindari menyentuh masker saat memakainya. Cucilah tangan jika tidak sengaja tanganmu menyentuh masker. Saat melepas masker, cukup hanya dengan menyentuh talinya saja.
Lalu, buang jika itu masker sekali pakai atau letakkan masker di tempat tertutup untuk dicuci jika menggunakan masker kain. Ingat, ganti masker jika sudah 4 jam dipakai ya. Nah, ini nih yang gak kalah penting. Biasakanlah cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir sesering mungkin sebelum dan setelah melakukan kegiatan atau memegang sesuatu. Misalnya, sebelum dan setelah makan, setelah buang air, sebelum dan setelah bermain, setelah menyentuh binatang, dan lain-lain. Penggunaan hand sanitizer hanyalah alternatif jika tidak tersedia air mengalir dan sabun, misalnya saat kamu jauh dari sarana cuci tangan. Selanjutnya, hindari kebiasaan menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Masih ingat kan cara mencuci tangan dengan baik dan benar? Ayo simak kembali video sebelumnya tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu, jangan lupa untuk membersihkan benda-benda yang sering disentuh dengan cairan desinfektan. Misalkan, mainanmu, gagang pintu, atau perabot yang ada di rumah lainnya. Lakukan etika bersin dan batuk saat kamu merasa ingin bersin atau batuk, apalagi jika terdapat orang lain di sekitarmu. Caranya, tutup mulut kamu menggunakan siku tangan atau tisu pada saat ingin bersin atau batuk. Jangan lupa buang tisu di tempat sampah ya. Nah, itu dia penjelasan untuk COVID-19 ya guys. Tetap waspada ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang flu burung yang gejalanya hampir sama dengan COVID-19. Flu burung atau avian influenza adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza tipe H5N1. Penyakit ini menular dari burung atau unggas ke burung dan juga dapat menular dari burung ke manusia. Apa tanda-tanda bahaya yang harus diperhatikan? Yang pertama, bila batuk disertai demam tinggi dan sesak nafas, segeralah berobat ke sarana kesehatan terdekat. Yang kedua, bila di sekitarnya ada ayam atau burung yang mati mendadak, segera lapor ke ketua RT. Yang ketiga, bila dalam 3 hari semakin parah, segeralah berobat ke sarana kesehatan yang terdekat. Pesan untuk kalian, cara mencegah batuk pilek adalah ingatkan orang yang sedang batuk pilek untuk memakai masker dan pakailah masker jika kamu sendiri yang batuk atau pilek. Lalu, segera cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menutup hidung dan mulut ketika batuk pilek atau setelah bersalaman. Penyakit menular yang kedua adalah diare atau mencret. Diare disebabkan oleh makanan atau minuman yang tercemar bakteri, virus, jamur, dan racun. Diare mengakibatkan kekurangan cairan tubuh dan juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari termasuk belajar. Diare juga mudah menularkan ke orang lain di sekitarnya, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Pertolongan pertama pada diare adalah minumlah air yang banyak, bisa air putih, teh, atau kuah sayur. Minumlah Oralit 1 bungkus yang dilarutkan ke dalam air matang sebanyak 200 cc. Tetaplah makan dan minum. Hindari makanan yang dapat memperparah diare dan istirahatlah yang cukup. Selain itu, minumlah obat yang diberikan oleh petugas kesehatan sesuai dengan petunjuk. Pesan utama untuk kalian dalam mencegah diare adalah biasakan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir sesudah bermain serta sebelum makan dan minum. Gunakan alat makan dan minum yang bersih. Jangan membeli makanan di tempat yang kotor. Menutup minuman dan makanan agar tidak dihinggapi serangga. Penyakit menular yang ketiga adalah cacingan. Cacingan adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing yang ditularkan melalui tanah. Kita bisa tertular cacingan jika kita tidak menggunakan alas kaki atau bila kita memakan makanan yang tercemar oleh telur cacing. Biasanya, anak yang cacingan badannya kurus, perutnya buncit, rambut merah, tipis, jarang dan kusam, mata belekan, dan malas belajar. Pencegahan penyakit cacingan adalah memakai alas kaki jika bermain di luar rumah, biasakan cuci tangan pakai sabun setelah beraktivitas, cuci makanan sebelum diolah, dan memotong kuku seminggu sekali. Oh iya, hindari kebiasaan menggigit kuku ya. Penyakit menular keempat adalah penyakit kulit. Penyakit kulit yang menular disebabkan karena kamu kurang menjaga kebersihan kulit tubuhmu, termasuk kulit kepala yang harus dijaga kebersihannya dengan keramas minimal 2 kali seminggu untuk menghindari munculnya kuman dan kutu. Penyakit kulit bisa menimbulkan gatal dan perih, meninggalkan bekas yang luas, dan bisa menular ke orang lain di sekitar kita. Cara mencegah penyakit kulit adalah yang pertama, biasakan mandi minimal 2 kali sehari dengan sabun dan air bersih.
Yang kedua, biasakan keramas minimal 2 kali seminggu. Yang ketiga, bilas badan dan rambut hingga bersih agar tidak ada sabun atau shampoo yang tersisa. Lalu yang terakhir, ganti pakaian dalam dan celana dalam 2 kali sehari. Penyakit menular yang kelima adalah demam berdarah dengue. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang ditularkan oleh nyamuk yang menggigit pada pagi dan sore hari. Nyamuk yang menularkan demam berdarah dengue adalah Aedes aegypti yang ciri-cirinya berwarna hitam dengan loreng putih atau belang-belang berwarna putih di sekujur tubuh nyamuk, bisa terbang hingga jarak 100 meter dari tempat menetas. Nyamuk betina menghisap darah di pagi hari dan di sore hari, senang hinggap di tempat gelap dan benda bergantung di dalam rumah, hidup di lingkungan rumah, bangunan, serta gedung. Yang harus diingat untuk mencegah penularan penyakit demam berdarah dengue adalah mengenakan pakaian lengan dan celana panjang, jangan menggantungkan pakaian, handuk, dan lain-lain di belakang pintu, lakukan 3M+, menguras tempat penyimpanan air, menutup tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang yang tidak terpakai, hindari gigitan nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk oles atau menggunakan kelambu. Tempat yang biasa dijadikan bertelur atau berkembang biak adalah tempat yang tergenang air bersih dalam waktu yang lama, seperti bak mandi, vas bunga, kaleng bekas, pecahan botol, penampungan air, lubang WC, talang air, dan lain sebagainya. Air kotor seperti got, air keruh, air empang, genangan yang berhubungan langsung dengan tanah bukanlah tempat yang cocok bagi Aedes aegypti untuk bertelur. Teman-teman jangan lupa untuk selalu memeriksa ada atau tidak jentik nyamuk di daerah sekitarmu. Jentik-jentik asalnya dari telur nyamuk yang akan menjadi nyamuk dewasa dan bisa menularkan penyakit. Penyakit lain yang juga ditularkan oleh nyamuk adalah malaria, kaki gajah, dan cikungunya. Oleh karena itu, perhatikan selalu lingkunganmu dan selalu periksa apakah ada jentik nyamuk atau tidak supaya kamu terhindar dari penyakit-penyakit itu. Nah, itu tadi teman-teman, beberapa penjelasan tentang macam-macam penyakit menular ataupun tidak menular yang harus kalian pahami. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan ya, agar kalian bisa terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Nantikan video selanjutnya dari kami ya. Pembahasan di video selanjutnya akan lebih seru loh. Sekian dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Dah. Materi PJK, penyakit tidak menular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat, Pak Guru juga sehat ya. Baik, ketemu lagi dengan Pak Guru di sini. Materi kita kali ini masih tentang pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit. Ini adalah pertemuan kedua kita di mana kita akan belajar tentang penyakit tidak menular. Apa saja penyakitnya itu? Nah, sabar dulu. Kita harus tahu apa saja tujuan belajarnya. Pertama, setelah menyimak video ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit tidak menular. Kemudian, kalian juga dapat mempraktikkan cara pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit tidak menular ini. Dan kita langsung mulai untuk penyakit tidak menular. Seperti biasa, sebelum kalian menyimak pastikan sudah like, share, dan subscribe. Klik tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan materi terbaru dari Pak Guru ya. Baik, pengertian penyakit tidak menular. Apa saja atau bagaimana artinya? Ada yang tahu? Penyakit tidak menular ini atau kita kenal dengan PTM merupakan penyakit yang bukan disebabkan kuman atau virus serta tidak ditularkan kepada orang lain. Apa faktor penyebab seseorang menderita penyakit tidak menular? Nah, bisa jadi orang tersebut memiliki pola hidup yang tidak sehat. Penyakit tidak menular ini terlalu banyak mengonsumsi makanan cepat saji merupakan kebiasaan hidup yang tidak sehat. Nah, ini contoh makanan yang cepat saji. Jika kita terlalu banyak mengonsumsi makanan cepat saji seperti ini misalkan, maka kita bisa menjadi atau kebiasaan hidup yang tidak sehat ini.
Makanan tersebut tinggi kalori tetapi rendah kandungan gizinya. Pola makan ini juga memperbesar risiko munculnya berbagai penyakit, di antaranya penyakit jantung, diabetes atau kencing manis, dan tingginya kolesterol. Penyakit tersebut tidak dapat menular, tetapi sangat berbahaya bagi diri sendiri atau siapa yang memakan atau memiliki pola hidup yang tidak sehat ini. Macam-macam penyakit tidak menular apa saja? Penyakit tidak menular bisa muncul akibat pola hidup tidak sehat atau faktor keturunan. Contoh penyakit tidak menular antara lain diabetes, rematik, sariawan, hipertensi, osteoporosis, depresi, keracunan, penyakit jantung, kanker, stroke, ambien, usus buntu, asam lambung, gagal ginjal, asam urat, tumor, obesitas, vertigo, migrain, kolesterol, tipes, dan penyakit paru-paru. Itu beberapa contoh penyakit tidak menular. Berikutnya, sekarang kita mencoba ya. Coba lengkapi tabel berikut ini. Nah, di sini ada nomor 1 sampai 5, nama penyakitnya tifus, diabetes, stroke, jantung koroner, dan campak. Sifat penyakitnya kronis endemis, faktor penyebab, bakteri penyebab tifus atau tipes, salmonella, TB. Kemudian jenis penyakitnya menular atau tidak menular, silahkan dilengkapi ya. Untuk diabetes, stroke, jantung koroner, campak, dan kalau kalian tahu penyakit lainnya atau beberapa penyakit, silahkan bisa ditambahkan ya. Nah, yang berikut jelaskan mengapa seseorang dapat terkena penyakit tidak menular. Semangat mencoba, dan di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang materi cara melindungi diri dari penyakit. Tentu yang telah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, penyakit menular dan tidak menular, dan kita akan lanjutkan di pertemuan berikut untuk cara melindungi diri dan penyakit. Maka dari itu pastikan kalian sudah memencet tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya, like dan share. Sampai jumpa di materi berikutnya. Walaupun banyak peringatan tentang bahaya merokok, faktanya tetap saja banyak orang yang merokok. Bahkan, Indonesia merupakan negara ketiga dengan perokok terbanyak di dunia setelah Cina dan India. Seperti apa sebenarnya bahaya rokok bagi kesehatan? Ini kata dokter. Pada satu batang rokok ada sekitar 600 bahan yang kalau dibakar bisa menghasilkan lebih dari 7.000 bahan kimia, di mana 69 diantaranya beracun dan bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Komponen dalam rokok dapat dibedakan dalam dua bentuk, fase gas dan fase tar atau fase partikulat. Fase gas adalah berbagai macam gas berbahaya yang dihasilkan oleh asap rokok, seperti karbon monoksida, benzena, formaldehida, hidrogen sianida. Karbon monoksida, gas beracun yang mudah berikatan dengan hemoglobin di sel darah merah, sehingga hemoglobin yang seharusnya berikatan dengan oksigen malah berikatan dengan karbon monoksida dan menyebabkan jaringan tubuh kekurangan oksigen. Jika terjadi terus-menerus juga bisa menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Benzena, senyawa yang bersifat karsinogen dapat meningkatkan risiko leukemia atau kanker darah. Formaldehida mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Jika terus-menerus terpapar zat ini bisa mengakibatkan kanker. Hidrogen sianida, gas beracun yang dapat berdampak buruk pada jantung, sistem saraf, paru-paru, dan tiroid. Selanjutnya, fase tar atau fase partikulat, yaitu residu hasil pembakaran rokok. Tar bisa menempel di paru-paru dan dapat merusak silia atau rambut halus di paru-paru yang berfungsi membersihkan paru-paru dari dahak atau mukus, sehingga meningkatkan risiko penyakit paru. Tar juga bisa menempel di rongga mulut, gigi, ujung jari, dan kuku perokok sehingga menyebabkan warna kuning. Tar juga mengandung berbagai senyawa kimia yang sebagian besar terdiri dari nikotin, logam berat seperti nikel, dan zat karsinogen yang berbahaya seperti TSNA, PAH, dan arsenik.
Nikotin. Nikotin bekerja di otak merangsang meningkatnya hormon adrenalin dan dopamin yang menyebabkan perokok merasa senang, lebih fokus, dan konsentrasi. Ketika berhenti merokok, kedua hormon ini berkurang dan saat itu perokok akan mulai merasa cemas, uring-uringan, dan hilang konsentrasi sehingga menyebabkan kecanduan rokok. Hormon adrenalin juga berperan memacu detak jantung dan merangsang berkelompoknya sel pembekuan darah yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Bila sumbatan berlangsung di otak, akan menyebabkan stroke, di jantung, serangan jantung, di ginjal, hipertensi hingga gagal ginjal, organ genital, impotensi hingga kemandulan, di plasenta pada wanita hamil menyebabkan kelainan pertumbuhan janin, lahir prematur, hingga keguguran. Bahan berbahaya tadi ternyata tidak hanya berbahaya bagi si perokok, tapi juga bagi orang di sekitarnya. Mengapa bisa seperti itu? Begini ceritanya. Asap rokok yang dihisap ke dalam paru oleh perokok disebut asap rokok utama, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang sangat tinggi. Asap yang berasal dari ujung rokok yang terbakar disebut asap rokok samping, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang lebih rendah, sehingga pembakaran zat terjadi tidak sempurna, dan menghasilkan senyawa 4 kali lebih berbahaya bagi yang menghirup. Residu asap rokok juga bisa menempel di rambut, kulit, baju, karpet, dinding, ataupun di dalam mobil yang disebut dengan third hand smoke. Residu ini bisa bertahan berhari-hari hingga berbulan-bulan dan dapat mengalami transformasi kimia menghasilkan polutan karsinogenik yang lebih berbahaya. Itu hanya sebagian dari ribuan zat berbahaya pada rokok, yang bukan hanya berdampak pada kesehatan si perokok, tapi juga mencemari udara lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan orang di sekitarnya. Jadi, lebih baik hindari merokok. Bagi yang tetap merokok, sebaiknya hindari merokok di kawasan tanpa rokok. Karena semua orang berhak menghirup udara bebas dari asap rokok. Ini kata dokter tentang bahaya rokok. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you on the next video. Walaupun banyak peringatan tentang bahaya merokok, faktanya tetap saja banyak orang yang merokok. Bahkan, Indonesia merupakan negara ketiga dengan perokok terbanyak di dunia setelah Cina dan India. Seperti apa sebenarnya bahaya rokok bagi kesehatan? Ini kata dokter. Pada satu batang rokok ada sekitar 600 bahan yang kalau dibakar bisa menghasilkan lebih dari 7.000 bahan kimia, di mana 69 diantaranya beracun dan bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Komponen dalam rokok dapat dibedakan dalam dua bentuk, fase gas dan fase tar atau fase partikulat. Fase gas adalah berbagai macam gas berbahaya yang dihasilkan oleh asap rokok, seperti karbon monoksida, benzena, formaldehida, hidrogen sianida. Karbon monoksida, gas beracun yang mudah berikatan dengan hemoglobin di sel darah merah sehingga hemoglobin yang seharusnya berikatan dengan oksigen malah berikatan dengan karbon monoksida dan menyebabkan jaringan tubuh kekurangan oksigen. Jika terjadi terus-menerus juga bisa menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Benzena, senyawa yang bersifat karsinogen dapat meningkatkan risiko leukemia atau kanker darah. Formaldehida mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Jika terus-menerus terpapar zat ini bisa mengakibatkan kanker. Hidrogen sianida, gas beracun yang dapat berdampak buruk pada jantung, sistem saraf, paru-paru, dan tiroid. Selanjutnya, fase tar atau fase partikulat, yaitu residu hasil pembakaran rokok. Tar bisa menempel di paru-paru dan dapat merusak silia atau rambut halus di paru-paru, yang berfungsi membersihkan paru-paru dari dahak atau mukus, sehingga meningkatkan risiko penyakit paru. Tar juga bisa menempel di rongga mulut, gigi, ujung jari, dan kuku perokok sehingga menyebabkan warna kuning. Tar juga mengandung berbagai senyawa kimia yang sebagian besar terdiri dari nikotin, logam berat seperti nikel, dan zat karsinogen yang berbahaya seperti TSNA, PAH, dan arsenik.
Nikotin. Nikotin bekerja di otak merangsang meningkatnya hormon adrenalin dan dopamin yang menyebabkan perokok merasa senang, lebih fokus, dan konsentrasi. Ketika berhenti merokok, kedua hormon ini berkurang dan saat itu perokok akan mulai merasa cemas, uring-uringan, dan hilang konsentrasi sehingga menyebabkan kecanduan rokok. Hormon adrenalin juga berperan memacu detak jantung dan merangsang berkelompoknya sel pembekuan darah yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Bila sumbatan berlangsung di otak, akan menyebabkan stroke, di jantung, serangan jantung, di ginjal, hipertensi hingga gagal ginjal, organ genital, impotensi hingga kemandulan, di plasenta pada wanita hamil menyebabkan kelainan pertumbuhan janin, lahir prematur, hingga keguguran. Bahan berbahaya tadi ternyata tidak hanya berbahaya bagi si perokok, tapi juga bagi orang di sekitarnya. Mengapa bisa seperti itu? Begini ceritanya. Asap rokok yang dihisap ke dalam paru oleh perokok disebut asap rokok utama, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang sangat tinggi. Asap yang berasal dari ujung rokok yang terbakar disebut asap rokok samping, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang lebih rendah, sehingga pembakaran zat terjadi tidak sempurna, dan menghasilkan senyawa 4 kali lebih berbahaya bagi yang menghirup. Residu asap rokok juga bisa menempel di rambut, kulit, baju, karpet, dinding, ataupun di dalam mobil yang disebut dengan third hand smoke. Residu ini bisa bertahan berhari-hari hingga berbulan-bulan dan dapat mengalami transformasi kimia menghasilkan polutan karsinogenik yang lebih berbahaya. Itu hanya sebagian dari ribuan zat berbahaya pada rokok, yang bukan hanya berdampak pada kesehatan si perokok, tapi juga mencemari udara lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan orang di sekitarnya. Jadi, lebih baik hindari merokok. Bagi yang tetap merokok, sebaiknya hindari merokok di kawasan tanpa rokok. Karena semua orang berhak menghirup udara bebas dari asap rokok. Ini kata dokter tentang bahaya rokok. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you on the next video. Pencegahan stunting dengan 1000 HPK dan Bina Keluarga Balita. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada awal masa anak lahir sampai 2 tahun. Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa. Efek stunting akan berdampak seumur hidup dan dapat berlanjut dari generasi ke generasi berikutnya. Anak perempuan yang terlahir dengan nutrisi yang buruk dan menjadi stunted saat anak-anak seringkali akan tumbuh menjadi ibu dengan nutrisi yang buruk. Ibu ini kemudian akan melahirkan bayi dengan gizi buruk. Selain berpengaruh pada individu, stunting menjadi beban yang sangat besar terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Ahli ekonomi memperkirakan bahwa stunting dapat menurunkan produk bruto suatu negara sebanyak 17%. Stunting tidak dapat disembuhkan, namun stunting dapat dicegah. Salah satunya adalah melalui pengasuhan pada masa 1000 hari pertama kehidupan, yaitu 1. Selama kehamilan, ibu harus mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang. 2. Ibu hamil melakukan pemeriksaan minimal 4 kali selama kehamilan. 3. Memberikan stimulasi pada janin dalam kandungan. 4.
ibu memberikan inisiasi menyusui dini atau IMD, ASI eksklusif selama 6 bulan. Dilanjutkan dengan pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI sampai dengan usia 2 tahun. 5. Memperkenalkan makanan bergizi pada anak sesuai usia. 6. Memberikan stimulasi atau rangsangan kepada anak sesuai dengan usianya dan memantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak atau KKA. Pengasuhan pada masa 1000 hari pertama kehidupan atau 270 hari masa kehamilan ditambah 730 hari setelah kelahiran sampai usia 2 tahun merupakan periode masa emas yang sangat penting bagi perkembangan otak dan pertumbuhan fisik anak. Dampak negatif jangka pendek, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme tubuh. Dampak negatif jangka panjang, menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan resiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung, dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Oleh karena itu pentingnya 1000 hari pertama kehidupan atau HPK dalam pencegahan stunting adalah 1. Membentuk otak anak yang berisi dan menjadi bahan bakar pertumbuhan jiwa dan raga, pembentukan sistem kekebalan tubuh yang kuat. 2. Meningkatkan kesiagaan untuk masuk sekolah dan memberi kesempatan untuk meraih potensi terbaik di kemudian hari. 3. Meningkatkan nutrisi untuk ibu dan anak selama periode 1000 HPK tersebut, membantu memastikan bahwa anak mendapatkan awal kehidupan yang terbaik dan kesempatan untuk meraih potensi terbaik bagi anak-anak mereka. 4. Mengurangi kesenjangan pada aspek kesehatan, pendidikan, dan produktivitas generasi yang akan datang. 5. Menurunkan resiko terjangkit penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan beberapa tipe kanker di kemudian hari. 6. Secara global menyelamatkan lebih dari 1 juta nyawa per tahun. 7. Meningkatkan total pendapatan suatu negara atau meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya perawatan kesehatan. 8. Memutus siklus kemiskinan antar generasi akibat wanita yang malnutrisi. BKKBN berpartisipasi dalam mensosialisasikan pencegahan stunting ini melalui 1000 HPK dan Bina Keluarga Balita atau BKB. Manfaat ikut BKB bagi orang tua: 1. Agar dapat mengurus dan merawat anak serta pandai membagi waktu dan mengasuh anak. 2. Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang pola asuh anak yang benar. 3. Meningkatkan keterampilan dalam hal mengasuh dan mendidik anak balita. 4. Supaya lebih terarah dalam cara pembinaan anak. 5. Agar mampu mencurahkan perhatian dan kasih sayang terhadap anak sehingga tercipta ikatan batin yang kuat antara orang tua dan anak. 6. Agar mampu membentuk anak yang berkualitas. Bagi anak diharapkan: 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berkepribadian luhur. 3. Tumbuh dan berkembang secara optimal. 4. Cerdas, terampil, dan sehat. 5. Memiliki dasar kepribadian yang kuat guna perkembangan selanjutnya.
Oleh karena itu, gerakan 1000 hari pertama kehidupan dan aktif dalam BKB bisa mencegah terjadinya stunting dan dapat membantu pencapaian poin kelima dari program Nawacita Presiden Joko Widodo, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Ayo cegah stunting dengan 1000 hari pertama kehidupan dan ikut bina keluarga balita. Putri dan sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Hari yang ibu bahagia, rukun rahasia, rumah tangga bebas sentosa. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Tahukah Anda bahwa penyakit diabetes mellitus erat kaitannya dengan kondisi gigi dan mulut? Lalu, bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut? Yuk simak penjelasan berikut ini. Diabetes mellitus adalah kondisi di mana tubuh mengandung terlalu banyak gula. Gejala utama pada penderita diabetes mellitus antara lain rasa haus dan lapar berlebih, sering buang air kecil terutama pada malam hari. Gejala lainnya pada diabetes mellitus yaitu kelelahan dan kesemutan, serta berat badan menurun. Diabetes mellitus dapat mempengaruhi kondisi gigi dan mulut, antara lain gusi bengkak dan mudah berdarah, mulut kering, kerusakan jaringan pendukung gigi, serta lepasnya gigi. Mulut kering disebabkan karena produksi air liur yang menurun. Air liur sendiri di dalam rongga mulut berfungsi sebagai pembersihan alami. Apabila berkurang, maka terjadi peningkatan bakteri di dalam rongga mulut yang dapat menyebabkan gigi berlubang dan kerusakan jaringan pendukung gigi. Jika dibiarkan, lama-kelamaan akan terjadi kegoyangan gigi dan lepasnya gigi. Lalu, seberapa pentingkah adanya gigi di dalam mulut kita? Gigi adalah salah satu komponen yang penting dalam tubuh. Beberapa fungsi gigi antara lain untuk menunjang estetika atau penampilan, membantu menggigit atau mengunyah makanan, serta membantu proses berbicara. Berikut adalah akibat dari kehilangan gigi. Yang pertama, sulit mengunyah makanan, sendi rahang terganggu, gigi sisa mudah goyang dan lepas, bergesernya sisa gigi di sebelahnya, gigi menjadi kotor, dan yang terakhir adalah mengganggu penampilan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga gigi yang tersisa di dalam mulut sebaik mungkin, serta mengganti gigi yang hilang dengan gigi tiruan. Untuk menghindari dampak kehilangan banyak gigi, maka penting untuk memakai gigi tiruan, mengetahui waktu pemakaian, dan mengetahui cara merawat dan membersihkan gigi tiruan. Mengapa penting menggunakan gigi tiruan? Yang pertama, karena meningkatkan daya kunyah. Yang kedua, menghindari gangguan sendi rahang. Yang ketiga, mencegah kehilangan gigi lebih lanjut. Dan yang keempat, untuk estetika atau penampilan. Kapan waktu pemakaian gigi tiruan? Gigi tiruan dipakai setiap hari, kecuali saat tidur di malam hari. Lalu bagaimana cara merawat dan membersihkan gigi tiruan? Langkah pertama, lepaskan gigi tiruan sebelum tidur di malam hari. Langkah kedua, rendam pada air hangat semalaman. Dan jangan menggunakan air panas karena dapat mengubah bentuk gigi tiruan. Langkah ketiga yaitu gosok semua permukaan gigi tiruan menggunakan sikat gigi dan sabun
Jangan menggunakan pasta gigi atau deterjen karena dapat mengikis permukaan gigi. Langkah keempat, cuci dengan air mengalir dan gigi tiruan siap dipakai kembali. Hal penting lainnya adalah kontrol rutin ke dokter gigi. Mengapa penting? Karena untuk mengetahui apakah gigi tiruan masih layak pakai atau ada kelainan di dalam rongga mulut. Jangan lupa lakukan kontrol rutin ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut supaya tetap bersih dan sehat. Lalu, bagaimana dengan sisa gigi yang masih ada? Bagaimana cara menjaga kebersihan gigi tersebut? Dan adakah konsumsi makanan yang harus dihindari? Berikut adalah cara menyikat gigi yang baik dan benar. Langkah pertama, gosok permukaan depan gigi dengan gerakan dari gusi ke gigi. Langkah kedua, dilanjutkan untuk gigi bagian belakang dengan gerakan memutar. Langkah ketiga, gosok permukaan dalam gigi depan dengan gerakan mencungkil. Dan langkah keempat adalah menggosok permukaan yang berfungsi untuk mengunyah. Setelah itu, cukup berkumur 1 kali saja untuk membersihkan sisa pasta gigi. Yang perlu diingat adalah sikat gigi dilakukan minimal 2 kali sehari, yaitu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jangan lupa menggunakan sikat gigi dengan bulu sikat yang halus dan pasta gigi yang mengandung fluoride. Selain menggunakan sikat gigi, benang gigi atau dental floss juga dapat digunakan untuk membersihkan sisa makanan pada sela-sela gigi. Benang gigi umumnya tersedia dalam bentuk benang biasa dan benang dengan tangkai. Cara menggunakan benang gigi adalah siapkan 1 buah benang gigi, masukkan bagian benang di sela-sela gigi, lalu gesekkan benang secara perlahan dengan gerakan naik turun. Ulangi cara yang sama pada sela-sela gigi yang lain hingga sisa makanan terangkat. Jangan lupa buang benang gigi jika telah selesai digunakan. Sekarang lanjut pada pembahasan diet atau konsumsi makanan. Penderita diabetes memiliki kandungan gula yang tinggi di dalam darah, sehingga harus mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis. Konsumsi yang harus dihindari atau diberhentikan, misalnya coklat, kue manis, roti, permen, soda, minuman manis seperti es teh, kopi, dan minuman berperisa lainnya. Jangan lupa untuk konsumsi air putih sekitar 8 gelas berukuran 230 ml per hari atau total 2 liter per hari. Anjuran lainnya adalah berkumur dengan air putih setelah makan makanan manis, perbanyak konsumsi sayur dan buah, serta rutin melakukan senam mulut. Tujuan senam wajah, mulut, dan kelenjar ludah berfungsi untuk meningkatkan laju air liur, meningkatkan pengucapan, mengurangi kotoran pada lidah, dan masih banyak manfaat lainnya. Berikut adalah cara senam wajah. Diikuti yuk! Prosedur latihan otot-otot wajah. Yang pertama, atur nafas, tarik bibir ke samping, gerakan pipi ke arah atas, lalu tutup mata Anda rapat-rapat. Kemudian, buka mulut dan mata Anda semaksimal mungkin dan kembali ke posisi rileks. Yang ketiga, tutup mulut Anda rapat-rapat, tiupkan udara ke dalam mulut, gerakan pipi ke kiri dan ke kanan dalam keadaan mulut tertutup. Setiap fase dalam setiap sesi membutuhkan waktu sekitar 10 detik. Setelah melewati fase 1-3, rileks dan atur nafas. Lalu, ulangi sesi ini sebanyak 3 kali. Prosedur latihan lidah. Yang pertama, latihan lidah dalam keadaan mulut terbuka. Julurkan lidah Anda semaksimal mungkin, lalu kembali ke posisi semula. Lalu, julurkan lidah Anda semaksimal mungkin, gerakan ke kiri dan ke kanan,
Lakukan gerakan menjilat dan mengelilingi bibir searah jarum jam. Lalu, ulangi sekali lagi berlawanan arah jarum jam. Yang terakhir, lakukan gerakan lidah dalam arah vertikal ke arah atas, seolah ingin menyentuh ujung hidung, dan ke arah bawah ke arah ujung dagu. Ulangi sesi ini selama 5 kali. Kemudian, latihan lidah dalam keadaan mulut tertutup. Yang pertama, dalam keadaan mulut tertutup, dorong bibir atas ke arah depan. Masih dalam keadaan mulut tertutup, dorong bibir bawah ke arah depan. Lalu, masih dalam keadaan mulut tertutup, dorong pipi kiri dan kanan dengan lidah. Dorong pipi dan bagian bibir dengan gerakan memutar, kemudian ulangi sesi ini sebanyak 5 kali. Prosedur pemijatan kelenjar air liur. Yang pertama, prosedur pemijatan kelenjar parotis. Letakkan 4 jari di area pipi dekat area gigi geraham belakang. Pijat dari belakang ke depan dengan gerakan memutar. Lalu ulangi 10 kali. Yang kedua, prosedur pemijatan kelenjar submandibularis. Letakkan kedua ibu jari di bagian batas dalam tulang rahang, lalu pijat perlahan ke arah atas. Tekan perlahan pada 5 titik, mulai dari bawah telinga hingga ke arah dagu. Seperti ini. Kemudian, kelenjar sublingualis. Dengan kedua ibu jari sejajar, tekan area di bawah lidah ke arah atas dengan kuat. Lalu ulangi 10 kali. Lakukan latihan tersebut dan ulangi 2-3 kali. Bagi Anda yang memiliki kelemahan dalam hal menelan, dapat melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, latihan gerakan leher. Gerakan leher Anda perlahan-lahan ke kiri dan ke kanan. Ulangi sebanyak 5 kali. Kemudian, latihan bahu. Gerakan bahu ke atas dan ke bawah beberapa kali. Ulangi 10 kali. Yang terakhir, latihan menelan. Dalam keadaan rileks, lakukan gerakan menelan. Ulangi beberapa kali bila perlu. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan gigi dan mulut. Halo, apakah kamu pernah mengalami bolak-balik ke toilet lebih dari 3 kali dalam 24 jam? Atau mungkin sekarang kamu sedang mengalaminya? Jika iya, kamu harus berhati-hati karena ini adalah gejala diare. Yuk kita kenali diare. Apa sih itu diare? Diare merupakan buang air besar dengan tinja berbentuk cair atau setengah cair yang terjadi lebih dari 3 kali dalam satu hari. Diare dibagi menjadi 2, yaitu diare akut dan diare kronis. Diare akut berlangsung antara 1-14 hari, sedangkan diare kronis terjadi lebih lama, yaitu lebih dari 14 hari. Lalu, kenapa sih bisa terjadi diare? Yang pertama, karena adanya infeksi bakteri, virus, maupun parasit, dapat berupa bakteri Salmonella, Shigella, E. coli, ataupun rotavirus, yang biasanya banyak terdapat di dalam makanan. Yang kedua, karena intoleransi laktosa, yaitu keadaan di mana usus tidak dapat menyerap dengan baik laktosa. Laktosa biasanya ada pada susu sapi. Yang ketiga, karena alergi makanan atau minuman tertentu. Suatu keadaan di mana usus tidak dapat menyerap makanan atau minuman tersebut, sehingga pada orang yang sensitif dapat menyebabkan diare. Yang keempat, terjadi karena pengaruh obat-obatan tertentu. Dan yang kelima, terjadi karena keracunan makanan ataupun tidak higienisnya makanan yang dikonsumsi. Ketika
Jika kamu terkena diare, akan ada gejala yang muncul seperti buang air besar encer, sakit perut, nafsu makan menurun, berat badan menurun drastis, lelah dan lemah, mual dan muntah, demam, tenesmus atau perasaan buang air besar yang tidak tuntas, dan juga dehidrasi. Sedangkan pada bayi terdapat tanda dan gejala seperti rewel atau gelisah, mata cekung, bibir kering, cubitan kulit kembali lambat, kencing dan buang air besar sedikit yang warnanya pekat, cenderung lemas, dan tidak mau minum. Lalu, apa sih yang akan terjadi bila kita telat menangani diare? Yaitu dapat berupa demam tinggi, mual dan muntah berlebihan, iritasi saluran pencernaan ditandai dengan adanya darah pada feses, gangguan pertumbuhan, dan juga dehidrasi. Hal ini terjadi karena terlalu banyak kehilangan cairan dan juga elektrolit, sehingga dapat terjadi ketidakseimbangan cairan dan elektrolit yang dapat berujung pada kematian. Apa yang dapat kita lakukan untuk menangani diare? Yang pertama, minum Oralit dengan dosis 1 gelas untuk balita dan 1,5 gelas untuk dewasa. Oralit ini berguna untuk mengganti cairan dan elektrolit dalam tubuh yang terbuang saat diare. Yang kedua, teruskan pemberian makan. Pada bayi yang masih mendapatkan ASI, teruskan pemberian ASI dan lakukan lebih sering. Pada balita yang sudah mendapatkan makanan, berikan lebih sering untuk mencegah anak kekurangan gizi. Yang ketiga, berikan obat zinc. Zinc adalah zat gizi mikro yang penting bagi kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan. Kadar zinc akan berkurang drastis pada saat diare. Maka dari itu, perlunya penggantian kadar zinc dalam tubuh. Dan yang keempat, bila diare berlanjut lebih dari 3 hari setelah penanganan, segera bawa ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Lalu, bagaimana cara mencegah diare? Yang pertama, jaga lingkungan rumah dan juga lingkungan sekitar supaya tetap bersih. Yang kedua, hindari makanan mentah dan kotor. Yang ketiga, gunakan bahan segar yang telah dicuci bersih. Imunisasi lengkap pada anak. Yang kelima, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Dan yang terakhir, rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Sekian dan terima kasih. Ayo bersama-sama menjaga diri untuk terhindar dari diare. Menurut data dari Departemen Kesehatan, lebih dari 41.000 orang telah terinfeksi oleh demam berdarah dengan lebih dari 260 orang meninggal di seluruh kepulauan Indonesia. Dari data tersebut, kok bisa banyak kasus penderita demam berdarah di Indonesia? Dan apa saja yang harus dilakukan untuk menanggulangi wabah demam berdarah tersebut? Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Dengue adalah virus yang ditularkan oleh nyamuk yang umum terjadi di daerah beriklim tropis. Penyakit DBD dapat memunculkan gejala yang variatif. Beberapa orang yang terinfeksi menunjukkan gejala yang sangat ringan atau tidak terlihat. Ada pula yang memunculkan gejala yang lebih berat dan memerlukan perawatan yang intensif. Dalam kasus yang parah, kematian dapat terjadi. Beberapa gejala DBD adalah demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius, sakit kepala, sakit pada sendi, otot, dan tulang, sakit pada bagian belakang mata, nafsu makan menurun, mual dan muntah, pembengkakan kelenjar getah bening, muncul ruam kemerahan, kerusakan pada pembuluh darah dan getah bening, serta pendarahan pada hidung, gusi, atau di bawah kulit. Hingga saat ini, tidak ada pengobatan atau vaksin khusus untuk penyakit ini, karena virus dengue tidak dapat diobati menggunakan antibiotik. Tubuh penderita DBD harus memiliki imunitas yang kuat agar dapat membunuh virus tersebut. Adapun perawatan yang dapat dilakukan untuk meringankan gejala dari penyakit DBD, yaitu banyak minum cairan agar terhindar dari dehidrasi, istirahat yang cukup, mengkonsumsi obat penurun panas yang relatif aman dan dianjurkan oleh dokter. Berdasarkan data dari Departemen Kesehatan,
wabah DBD 2020 di Indonesia menelan banyak korban. Faktor yang menyebabkan pesatnya penyebaran wabah demam berdarah di Indonesia adalah Indonesia berada di iklim tropis yang hangat dan sesuai dengan habitat nyamuk Aedes aegypti. Selain itu, perubahan cuaca yang tidak menentu menyebabkan banyaknya genangan air hangat yang mempercepat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Dari sudut pandang ekologi, wabah DBD di Indonesia merupakan hubungan simbiosis parasitisme antara virus dengue, nyamuk, dan manusia. Virus diuntungkan karena dapat memperbanyak diri di dalam tubuh manusia, sedangkan nyamuk diuntungkan karena mendapat energi dari darah manusia sebagai nutrisi untuk bertelur. Di lain sisi, manusia dirugikan karena terkena penyakit DBD. Nyamuk betina Aedes aegypti menghisap darah manusia biasanya pada pagi hari dan sore hari. Setelah mendapat nutrisi dari darah manusia, nyamuk Aedes aegypti berkembang biak dan bertelur pada genangan air bersih. Kemudian, telur tersebut menetas dan berkembang menjadi larva. Selanjutnya, larva akan memasuki tahap pupa dan kemudian berkembang menjadi nyamuk dewasa. Untuk menanggulangi wabah DBD di Indonesia, kita harus memutus rantai perkembangbiakan vektor penyebab DBD. Usaha yang dapat dilakukan adalah membersihkan lingkungan sekitar, membuang limbah padat dengan benar dan menghilangkan genangan air, menutup, mengosongkan, dan membersihkan wadah penyimpanan air, menyemprotkan insektisida, kemudian mendidik masyarakat tentang resiko penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, dan berpartisipasi bersama masyarakat sekitar untuk mengendalikan penyebaran vektor. Sekarang kita sudah tahu apa itu demam berdarah, bagaimana penyebarannya, serta kaitannya dengan interaksi makhluk hidup pada bab ekosistem. Dan kita juga sudah tahu usaha apa saja yang harus dilakukan untuk menanggulangi wabah demam berdarah tersebut. Untuk kalian yang ingin belajar lebih lanjut mengenai interaksi makhluk hidup lainnya di bab ekosistem, kalian bisa menonton video penjelasannya di aplikasi atau web Zenius kelas 7 SMP sekarang juga. Guys, ini Raka. Dia kelas 2 SMA. Sekilas, dia kelihatan seperti pelajar SMA biasa. Tapi kalau diperhatiin lebih jauh, ada yang beda. Wajahnya kuyuh dan sering kelihatan murung. Pandangan matanya kosong, kayak orang lagi bengong. Terus, emosinya juga bisa naik turun gak jelas. Kalau diajak ngobrol, bicaranya gak jelas dan seringkali gak nyambung. Setelah diselidiki, ternyata Raka adalah seorang pengguna narkoba. Nah, punya teman atau kenal seseorang yang mirip Raka gak? Atau pernah kebayang gak kalau Raka itu kita sendiri? Narkoba atau sering juga disebut nafza, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, adalah istilah yang ngegambarin semua bahan atau senyawa yang bisa menyebabkan penurunan kesadaran dan bisa mengakibatkan ketergantungan kalau digunakan dengan tidak sesuai. Penyalahgunaan narkoba bisa membuat kita kecanduan yang akhirnya bikin kita terus-terusan mengkonsumsi narkoba dengan jumlah yang makin banyak pula. Dampak kecanduan narkoba bakal dirasakan oleh otak kita, terutama otak bagian depan yang fungsinya mengatur gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian kita. Kita jadi nggak bisa berpikir jernih, gampang lupa, dan sulit berkonsentrasi. Emosi kita jadi nggak stabil, jadi gampang marah-marah atau ngamuk-ngamuk. Keluarga dan teman juga bisa jadi frustasi ngadepin kita yang kayak begini. Yang bikin serem, fungsi otak kita belum tentu bisa pulih lagi, walaupun kita udah berhenti menggunakan narkoba. Nah, bayangin sekarang, kalau ini terjadi di masa pandemi kayak sekarang ini. Udah kesepian, depresi, stres gara-gara pandemi, masih ditambah lagi depresi dan kesepian karena dijauhin teman dan keluarga. Kebayang gak sih? Kita ngajakin teman untuk mabar game online, tapi gak ada yang mau. Bukan karena kita jago mainnya, tapi karena takut pas lagi asik main, kita tiba-tiba ngegas gak jelas cuma gara-gara hal sepele. Males kan? Bukan cuma itu, dampaknya ke tubuh kita juga bisa berbahaya loh. Beberapa hasil penelitian bilang kalau penyalahgunaan narkoba bisa berdampak pada penurunan kekebalan tubuh kita. Akibatnya tubuh jadi lebih gampang terserang virus, seperti virus corona yang lagi rame-ramenya sekarang ini.
Makin serem kan? Nah, setelah tahu dampak negatif narkoba, terus gimana dong caranya supaya kita nggak kejerumus menyalahgunakan narkoba? Terutama di masa pandemi seperti sekarang ini nih. Banyak teman-teman yang menggunakan narkoba gara-gara mereka merasa kesepian dan gak punya teman. Jadi mereka gak punya tempat curhat saat stres. Jadi hubungan pertemanan yang sehat itu penting banget buat ngebantu kita menghindari narkoba. Nah, di masa pandemi kayak sekarang ini, gimana kita bisa tetap menjaga hubungan dengan teman-teman kita padahal ketemu aja sulit? Ya banyak caranya. Misalkan begitu selesai sekolah online, jangan cabut dulu, tapi sempetin ngobrol sebentar sama teman-teman. Atau bisa juga ngajak teman-teman untuk main game online bareng sekelarnya bikin PR atau tugas. Mabarnya yang sehat juga ya, misalnya dibatesin cuma maksimal 2 jam setiap hari, supaya otak kita juga bisa beristirahat nggak ngeliatin gadget melulu. Tapi selain teman-teman sekolah, jangan lupa kita masih punya teman yang jaraknya nggak jauh dan bisa kita ajak ngobrol kapan aja, yaitu keluarga kita sendiri. Ingat, masa pandemi ini bisa bikin stres siapa aja, termasuk kakak, adik, atau orang tua kita. Nah, daripada stres sendiri-sendiri, kenapa nggak sekali-sekali kita ngobrol sama mereka sambil sekalian curhat, ya kan? Kadang-kadang ngobrolin masalah yang selama ini kita pendam sendiri dengan keluarga bisa bikin perasaan kita jadi lebih lega dan meringankan beban pikiran kita juga. Terus kita juga mendingan cari kegiatan untuk mengisi waktu luang selama pandemi ini, biar nggak kebanyakan bengong dan akhirnya malah jadi bikin kita iseng nyoba-nyoba hal yang nggak baik, termasuk nyoba-nyoba pakai narkoba. Banyak loh kegiatan yang bisa kita lakuin selama masa pandemi ini. Misalnya nekunin hobi baru seperti nyusun puzzle, main Rubik Cube, berkebun, menulis, dan banyak lagi. Atau belajar hal-hal baru di internet, misalnya belajar main alat musik, belajar menggambar, belajar masak, dan lain-lain. Atau video call sama teman-teman untuk ngebahas konten terbaru dari YouTuber atau selebgram favorit. Atau bisa juga melakukan kegiatan religius, hati jadi tenang. Atau malah coba-coba bikin konten sendiri untuk diunggah ke akun medsos kita. Misalnya bikin konten tutorial make up, masak, atau bikin kerajinan tangan. Atau bikin konten nyanyi cover lagu pakai gitar. Lumayan kan? Iseng-iseng tapi kalau banyak yang nonton bisa menghasilkan juga. Atau coba deh keluar ke halaman depan rumah, terus coba lakuin olahraga ringan sambil menghirup udara luar. Pasti pikiran kamu jadi lebih segar dan suasana hati kamu jadi lebih positif. Nah, selain berusaha menghindari pengaruh narkoba kepada diri kita sendiri, kita bisa juga membantu teman-teman kita untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Istilah kerennya, kita bisa ikut jadi agen perubahan gitu. Banyak loh teman-teman yang terjebak kecanduan narkoba karena mereka menerima informasi yang salah tentang narkoba. Misalnya, ada yang mendapat info kalau narkoba bisa bikin badan kita jadi lebih bagus bentuknya. Atau ada juga info yang bilang kalau narkoba bisa membantu kita berkonsentrasi. Nah, kita bisa ngelakuin sesuatu untuk membantu teman kita itu dengan cara ikut nyebarin informasi dan edukasi yang benar tentang narkoba lewat akun medsos kita misalnya. Dengan begitu, kita membantu teman-teman kita untuk mengambil keputusan yang benar juga. Tapi yang paling penting, kita harus bisa nerima diri kita sendiri apa adanya. Salah satu alasan utama banyak teman-teman kita yang terjerumus menggunakan narkoba adalah karena mereka takut nggak diterima di lingkungan sosial atau takut nggak diakui oleh teman-teman. Kita harus bisa cinta sama diri kita sendiri karena tiap manusia itu istimewa dan unik. Dan kita nggak perlu penilaian orang lain untuk tahu seberapa istimewanya kita. Kita bisa jadi keren tanpa harus selalu ikut-ikutan orang lain kok. Jangan takut untuk bilang enggak sama teman-teman kita yang nawarin untuk pakai narkoba. Dan gak usah takut kehilangan teman gara-gara itu. Teman yang baik pasti akan ngedukung kita ngelakuin sesuatu yang baik juga. Percaya deh, yang bikin hidup jadi seru dan menyenangkan itu adalah sikap kita terhadap diri kita sendiri, bukan orang lain. Sikap kita yang menghargai diri sendiri sambil terus menjaga hubungan yang sehat dengan keluarga, teman-teman, dan orang-orang lain di sekitar kita. ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa tentunya pernah kalian jumpai dalam kehidupan kalian. Tapi, mungkin kebanyakan orang lebih mengenal orang ini dengan sebutan orang gila atau orang stres.
Mungkin di antara kalian beranggapan kalau orang tersebut mengalami tekanan hidup yang sangat berat yang tidak bisa dia hadapi, sehingga membuat dirinya berada dalam kondisi seperti itu. Anggapan tersebut tidaklah salah, tetapi perlu diketahui, orang tersebut bisa berada dalam kondisi seperti itu salah satunya dikarenakan mereka mengidap gangguan skizofrenia. Pada episode kali ini, kami akan membahas mengenai gangguan kejiwaan skizofrenia. Dibandingkan dengan bipolar, di mana penderita mengalami permasalahan pada moodnya, pada seorang penderita skizofrenia, mereka mengalami permasalahan pada pikirannya. Hampir semua penderita skizofrenia pasti mengalami distorsi dengan realita, di mana penderita gangguan ini seringkali melihat, mendengar, dan meyakini sesuatu hal yang tidak nyata. Seorang penderita gangguan skizofrenia pasti akan memunculkan gejala positif dan negatif. Apa itu gejala positif dan negatif? Gejala positif merupakan suatu gejala yang muncul pada penderita, tetapi tidak pernah dirasakan oleh orang pada umumnya. Contohnya halusinasi dan delusi. Pastinya banyak dari kalian yang sudah mengenal istilah ini. Tapi, perlu digarisbawahi, kalau halusinasi di sini bukanlah mengimajinasikan kehidupan kalian bersama gebetannya masing-masing. Penderita skizofrenia seringkali mengeluhkan bahwa mereka merasakan halusinasi di mana mereka bisa mendengar, melihat, bahkan hingga mencium sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Bisa jadi, saat kalian melihat ODGJ berbicara sendiri, dia sedang berbicara dengan halusinasi dia. Umumnya, penderita gangguan skizofrenia suka memunculkan delusi yang sangat tidak bisa diterima oleh akal sehat. Yang dimaksud dengan delusi di sini adalah di mana para penderita gangguan ini bisa saja memiliki keyakinan yang sebenarnya tidak nyata. Seperti misalkan, mereka memiliki keyakinan bahwa dirinya diincar oleh pembunuh bayaran. Selanjutnya, apa itu gejala negatif? Gejala negatif merupakan suatu gejala yang hilang dari penderita, yang semestinya orang pada umumnya punya. Contohnya, ekspresi emosi dan minat interaksi sosial. Seseorang yang mengalami gangguan skizofrenia juga bisa saja kehilangan kemampuan untuk mengekspresikan emosinya, sehingga mereka terlihat datar di kehidupan sehari-harinya. Selain itu, penderita gangguan ini juga seringkali melakukan isolasi dan tidak memiliki keinginan untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Skizofrenia sendiri terbagi menjadi 3 macam, yaitu skizofrenia paranoid, skizofrenia hebefrenik, dan skizofrenia katatonik. Namun, kita tidak akan membahas keunikan dari ketiganya dalam episode ini, karena akan diperlukan waktu yang sangat panjang untuk menjelaskan ketiganya. Lalu, kenapa seseorang bisa mengalami skizofrenia? Apakah karena virus? Atau karena bakteri? Atau bahkan karena cedera otak? Sayangnya, sampai saat ini belum ada jawaban pasti kenapa seseorang bisa mengalami gangguan ini. Hanya saja, terdapat hipotesis dari beberapa penelitian yang bisa jadi memicu seseorang mengalami skizofrenia. Dari banyaknya penelitian yang dilakukan, muncul dugaan bahwa penyebab munculnya gangguan ini dikarenakan adanya faktor biologis serta psikologis. Dari riset yang sudah dilakukan terhadap pasien penderita gangguan skizofrenia, ditemukan bahwa adanya kelainan genetik pada penderita gangguan ini. Terdapat perbedaan struktur otak yang menyebabkan hormon dopamin diproduksi secara berlebihan. Dopamin yang berlebihan ini dapat menyebabkan seseorang mengalami halusinasi, sehingga seseorang yang mengalami gangguan skizofrenia biasanya akan diberikan obat untuk menurunkan jumlah hormon dopamin pada tubuh. Menariknya, penderita gangguan skizofrenia sering muncul pada kelompok sosioekonomi yang rendah dibandingkan kelas menengah dan juga atas. Kenapa bisa? Seorang peneliti asal Amerika yang bernama Dohron Wen menjelaskan 2 kemungkinan kenapa skizofrenia lebih sering ditemukan pada kelompok sosioekonomi yang rendah. Pertama, dikarenakan penderita skizofrenia memiliki kemampuan penyelesaian masalah yang buruk, mereka menjadi kesulitan untuk menyelesaikan pendidikannya. Hingga pada akhirnya, mereka tidak mampu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kedua, hidup dalam kondisi kemiskinan, pendidikan yang tidak layak, serta kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menciptakan keadaan stres yang cukup besar. Kondisi stres berat ini bisa menjadi pemicu munculnya gangguan skizofrenia, terutama pada seseorang yang memang secara genetik mempunyai potensi terkena gangguan ini. Bagi kalian yang merasa channel kami dapat memberikan manfaat, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi. Jadi, kalian tidak akan ketinggalan ketika kami mengupload video terbaru. Sampai jumpa!
Banyak yang belum sadar akan bahaya penularan penyakit yang biasa dikenal dengan sebutan tuberkulosis atau TBC. TBC dapat menular dan menyerang tubuh manusia, terutama pada bagian paru. Tapi dapat juga menyerang ke organ tubuh yang lain, seperti ginjal, tulang belakang, otak, dan lainnya. Apa sih gejala TBC? Batuk berdahak atau tidak berdahak, demam meriang, sesak nafas, berat badan menurun, nafsu makan menurun, serta berkeringat tanpa sebab. Segera periksakan gejala tersebut ke puskesmas. TBC bisa disembuhkan dengan cepat periksa, tepat hasil pemeriksaan, dan taat menjalani pengobatan sampai sembuh dan tuntas. Melalui percikan dahak udara, satu orang dengan TBC aktif dapat menularkan 10-15 orang di sekitarnya. Jika daya tahan tubuh lemah, orang tersebut akan lebih mudah tertular TBC. Pemerintah memberikan obat secara gratis untuk pasien TBC dengan mutu dan kualitas obat terjaga. Obat TBC berkualitas dan gratis dapat diperoleh di puskesmas. Pengobatan TBC harus dilakukan selama 6-8 bulan pada pasien yang positif TBC. Bila tidak patuh berobat sampai sembuh dan tuntas, kuman TBC akan menjadi resistan terhadap obat, yang pengobatannya butuh waktu lebih lama dan tentunya lebih mahal. Cara mencegah dari tertular TBC ini adalah dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menjaga etika saat sedang batuk. Kenali gejala TBC. Ayo tos TBC, temukan tuberkulosis, obati sampai sembuh. Cegah penularan TBC dengan perilaku hidup bersih dan sehat serta dengan etika batuk yang tepat. Apa kamu sering berinteraksi dengan orang banyak setiap harinya? Apa kamu sering menemukan orang batuk di sekitarmu? Kamu jarang berolahraga, makan telat, dan kebiasaan hidup tidak sehat lainnya? Kamu sangat beresiko terinfeksi TBC. Jadi, apa itu TBC? TBC merupakan singkatan dari tuberkulosis. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri yang nama ilmiahnya adalah Mycobacterium tuberculosis. TBC sendiri adalah penyakit paling menular nomor 1 di dunia. Indonesia sendiri merupakan negara nomor 2 setelah India dengan penyakit TBC terbesar di dunia. Ya, jadi kuman TB ini kan menularnya lewat udara. Jadi ketika saya misalnya penderita TB, saya berbicara seperti ini atau saya batuk ya, sekali batuk tuh sekitar 50.000 sampai 100.000 kuman keluar. Nah, ketika dia dihirup oleh orang yang sehat melalui hidung, diam di paru-paru, nah itu yang bisa menjadi cikal bakal sakit TB dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mari kita studi kasus. Mereka adalah suami istri yang sudah lama menikah dan tinggal bersama. Mari kita asumsikan sang istri mengidap TBC aktif dan sang suami adalah orang yang sehat. Saat orang memiliki TBC aktif, kuman TBC akan ada di paru-parunya dan akan keluar ketika dia batuk. Saat seseorang dengan TBC batuk atau bersin akan mengeluarkan kuman TB ke udara hingga 1 juta kuman, lalu melayang-layang di udara dan dihirup oleh orang sehat. Mudah sekali bukan penularannya? Dan ini Jono, dia merupakan karyawan di sebuah kantor. Kita asumsikan dia mengidap TBC aktif, tapi dia tidak tahu kalau dia terkena TBC. Dan dia bekerja 8 jam sehari di sebuah ruangan ber-AC. Kalau pasien TB berada di ruang ber-AC, itu jelas lebih berbahaya karena dia akan berbicara saja, atau dia misalnya batuk atau bersin, dia kan akan mengeluarkan percikan dahak yang mana itu akan terkontaminasi kuman TB ya, akan tercemar kuman TB. Nah, jika di dalam ruangan ber-AC itu kuman TB akan sulit mati. Berbeda halnya kalau kuman TB itu ada di udara terbuka atau terkena sinar matahari langsung. Itu dengan cepat kuman TB akan bisa mati. Tetapi ketika di dalam ruangan ber-AC, kuman TB paling senang tuh di tempat yang lembab seperti di WC atau mungkin di tempat AC gitu, seperti itu dia akan lebih lama hidup dan justru bisa lebih rentan masuk ke dalam paru-paru orang lain yang menghirupnya. Ada 3 kemungkinan yang terjadi saat kuman TBC masuk ke paru-paru orang sehat. Kemungkinan pertama, imun tubuh memakan kuman TBC yang masuk.
Kemungkinan kedua, imun tubuh tidak bisa menghancurkan kuman TBC dan kuman TBC tetap ada di paru-paru tetapi tidak aktif. Dan kemungkinan ketiga, imun tubuh sudah tidak lagi bisa melawan TBC dan akhirnya kuman yang terus masuk semakin lama semakin berkembang biak. Biasanya gejala utama orang dengan TBC aktif adalah batuk berdahak maupun tidak lebih dari 2 minggu tak kunjung sembuh. Ditambah dengan keringat dingin malam hari, berat badan menurun, nafsu makan berkurang, dan nyeri dada. Saat seseorang memiliki gejala tadi, kita bisa sebut dengan terduga TBC. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika menemukan gejala itu? Ketika seseorang satu rumah dengan penderita TB, maka satu rumah itu terduga. Artinya harus dibawa ke puskesmas atau rumah sakit sampai dibuktikan memang tidak sakit. TBC tidak memandang usia dan jabatan. Tidak percaya? Kenalkan, ini Jainatun. Hai, nama saya Janatun Mudrika. Umur saya 18 tahun. Saat ini saya mengidap TB dan Dia terkena TBC saat menginjak bangku SMA. Dan kenalkan, Pak Yoyon. Hai, nama saya Yoyon. Umur saya 51 tahun. Saya dulu pernah mengidap penyakit TBC. Mereka membuktikan bahwa TBC tidak mengenal usia dan jabatan. Siapapun kamu, apapun jabatanmu, berapapun usiamu, kamu beresiko. Pencegahannya dengan merubah gaya hidup kita dengan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, dan tidak merokok. Mudah bukan? Ingat, pencegahan selalu lebih baik daripada mengobati loh. Namun demikian kita masih punya harapan. TB bisa disembuhkan dengan berobat sampai tuntas. Sudah saatnya kita peduli, bukan untuk saya, bukan untuk Anda, tapi untuk kita semua. Karena kita semua beresiko. Mari kita peduli TBC dengan Ayo Tos TBC. Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, Mudah Aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS. Tuberkulosis pada anak. Apa itu tuberkulosis? Penyakit tuberkulosis adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru, namun dapat menyerang organ lain seperti tulang, kulit, dan mata. Di dunia, diperkirakan ada 10 juta kasus TB baru per tahun dan 1,1 juta anak sakit TB per tahun. Dan 230.000 anak meninggal karena TB setiap tahunnya. Indonesia menempati peringkat ketiga dengan kasus TB terbanyak setelah India dan Cina. Diperkirakan ada 800.000 lebih orang di Indonesia yang menderita TB dan 60.000 kasus TB pada anak. Gejala-gejala tuberkulosis. Batuk lebih dari 2 minggu, berat badan menurun atau pertambahan kurva berat badan anak yang tidak sesuai. Yang ketiga, demam lebih dari 2 minggu. Dan yang keempat, anak terlihat lemah, letih, lesu, dan tidak bersemangat. Cara penularan TB. Tuberkulosis menular melalui droplet yang terhirup akibat seorang penderita TB batuk, bersin, dan berbicara. Jika Anda mengalami gejala-gejala di atas, kunjungi puskesmas terdekat. Pengobatan TB dapat diakses secara gratis dan TB bisa disembuhkan. Bagaimana cara pencegahan TB pada anak? Yang pertama dengan imunisasi BCG sesuai jadwal. Yang kedua dengan terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT. Siapakah yang memerlukan TPT? TPT dapat diberikan kepada anak berusia di bawah 5 tahun dengan kontak erat dengan penderita TB. Yang kedua, anak dengan HIV/AIDS. Dan yang ketiga, anak dengan status imunokompromis seperti kanker, cuci darah, gizi buruk, dan anak dengan konsumsi kortikosteroid jangka panjang. Mengapa perlu TPT? Yang pertama, untuk melindungi kelompok yang berisiko terpapar TB. Yang kedua, mempercepat eliminasi TB. Dan yang ketiga, mencegah terjadinya TB ekstra paru. Apa dan berapa lama TPT?
TPT diberikan berupa tablet isoniazid selama 6 bulan dengan dosis 1x1. TOS TB, temukan TB, obati sampai sembuh.